Ada masih bersama liputan 6 daerah Jawa Timur. Saudara, tangis histeris mewarnai kedatangan jenazah korban pembunuhan yang diduga dilakukan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di rumah duka Jember, Jawa Timur. Tak kuat menahan kesedihan, sejumlah anggota keluarga jatuh pingsan. Jenazah Wahyudi tiba di rumah duka Desa Suco, Kecamatan Mumbul Sari, Jember, Jawa Timur, Minggu dini hari. Kedatangan jenazah disambut tangis histeris anggota keluarganya. Beberapa di antaranya bahkan sampai jatuh pingsan saat warga menurunkan peti jenazah korban dari mobil ambulan. Pria berusia 54 tahun meninggal diduga diserang oleh kelompok kriminal bersenjata KKB saat merantau sebagai tukang ojek di Pelabuhan Aikai, Distrik Painai Timur, Kabupaten Paniai, Papua Tengah. Korban ditemukan tewas di pinggir pelabuhan pada Jumat sore 21 Februari 2025. Dalam video amatir yang beredar, kondisi korban cukup mengenaskan dengan mengalami sejumlah luka sabetan senjata tajam. Motif pembunuhan korban hingga kini masih diselidiki, namun ada dugaan korban terbunuh karena dianggap sebagai anggota intelijen. Koordinasi dengan Dinas Sosial Painai sendiri sempat terkendala oleh komunikasi dan kondisi wilayah yang juga masih rawan berkonflik, sehingga pemulangan jenazah korban juga sempat terkendala. Yang bersangkutan sudah di kamar mayat pada waktu itu. Kemudian kami berupaya untuk komunikasi dan alhamdulillah dapat dipulangkan, disemayamkan di salah satu masjid di sekitar kediaman yang bersangkutan. Usai disemayamkan, saat di rumah duka, jenazah korban selanjutnya langsung dikebumikan di tempat pemakaman umum desa setempat. Puluhan warga turut mengiringi jenazah hingga ke peristirahatan terakhir. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, pencurian sepeda motor di SPBU Kuanyar Bangkalan terekam kamera pengawas CCTV. Satreskrim Polres Bangkalan yang mengejar pelaku justru bisa meringkus penadah motor curian, sementara pelaku pencurian masih diburu. Pencurian motor di kawasan SPBU Kuanyar Bangkalan dilakukan oleh dua pelaku. Awalnya kedua pelaku mondar-mandir di sekitar SPBU diduga sedang mengamati situasi. Setelah dianggap sepi, kedua pelaku dengan cepat membawa kabur sepeda motor yang diparkir di depan minimarket di area SPBU tersebut. Sadar motornya hilang, korban kemudian melaporkan kejadian itu ke polisi berbekal rekaman CCTV. Berdasarkan penyelidikan polisi, dalam beberapa jam kemudian tim Reskrim Polres Bangkalan berhasil menemukan sepeda motor korban yang disembunyikan di halaman rumah warga yang kosong. Tak mendapatkan yang diburu, polisi justru meringkus penadah motor curian berinisial MS asal Tanah Merah Bangkalan yang hendak mengambil motor curian itu. Kepada polisi, tersangka MS mengaku hendak menjual motor curian ke penadah selanjutnya dengan harga 4,5 juta rupiah. MS rencana akan menjual kepada penadah berikutnya seharga 4,5 juta. Namun belum sempat terjual, kami sudah melakukan penangkapan terhadap saudara MS. Akibat perbuatannya, tersangka MS dijerat pasal 480 KUHP tentang tindak pidana penadahan barang hasil curian dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Kini polisi masih memburu dua tersangka eksekutor pencurian yang sempat terekam kamera pengawas CCTV. Nia Karunia melaporkan dari Bangkalan. Saudara, berdalih kesal terhadap sang istri yang dituding berselingkuh, seorang pria di Jember nekat mencabuli anak kandungnya yang masih berusia 16 tahun. Pelaku akhirnya dibekuk polisi dan warga saat berupaya kabur ke kebun. BR berusia 36 tahun, warga desa Mangaran, Kecamatan Ajung, Jember, tak berkutik saat dibekuk aparat kepolisian sektor Ajung. Pria yang sehari-hari bekerja serabutan ini diduga nekat mencabuli anak kandung sendiri yang masih berusia 16 tahun. Kejahatan pelaku terungkap karena terpergok sang istri yang langsung berteriak hingga mengundang perhatian warga sekitar. Pelaku yang sempat kabur akhirnya dapat diringkus warga dan polisi di kebun tak jauh dari rumahnya. Kepada polisi, pelaku mengaku memaksa berbuat tindak asusila terhadap anak kandungnya sebanyak 2 kali. Pelaku berdalih kesal terhadap istrinya yang dituduhnya selingkuh dengan pria lain. Ibunya mencari ke kamar depan, kamar tengah, dan ke kamar belakang, didapati ayahnya sedang menyentuhi anak tersebut. Akhirnya ibunya berteriak histeris, kemudian si bapaknya keluar, terus
tetangga semua pada datang dan mengamankan bapak tersebut. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Jelang bulan Ramadan, harga daging ayam di pasar tradisional di Surabaya mulai naik. Kami kembali sesaat lagi.